Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai perubahan politik penanda kemunduran demokrasi Malaysia. Di sini ada Diana Mahmuda, ada Adila Isnaini, Puji Dewangga, Septi Wahyuni, dan saya Fadia Mati Nurdini. Sebelum itu, mari kita menonton video berikut ini. Anwar Ibrahim mengatakan bahwa dirinya telah memperoleh dukungan yang kuat dari parlemen untuk menghadap Sri Paduka yang di Pertuan Agung. Anwar Ibrahim juga mengatakan bahwa dirinya telah diperkenankan untuk bertemu dengan yang di Pertuan Agung. Namun, Anwar Ibrahim menambahkan bahwa hal ini bukan berupa pemerintahan tertutup, tapi bertujuan untuk menyatukan kembali koalisi yang terpilih pada pemilu 2018 lalu. Politik terbesar di Malaysia, UMNO, Ahmad Zahid mengumumkan akan mencabut dukungannya kepada Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, lantaran telah gagal menekan pandemi COVID-19 yang menyebabkan kesulitan ekonomi. Setelah mengambil langkah ini, Ahmad juga menyerukan agar koalisi segera dibentuk dan pemerintahan baru yang stabil serta berpihak kepada rakyat. Pasalnya, Muhyiddin secara semena-mena telah memberlakukan pembekuan parlemen yang dianggap memberikan keuntungan bagi pemerintahannya karena terbebas dari pengawasan parlemen. Telah melakukan pelbagai ikhtiar hingga ke saat akhir untuk nak menyelamatkan kerajaan Perikatan Nasional setidaknya sehingga selesai tugas menguruskan pandemik, program vaksinasi dan pemulihan ekonomi. Tetapi saudara-saudari sekalian, ikhtiar ini tidak berhasil disebabkan ada pihak yang rakus untuk merebut kuasa daripada mengutamakan nyawa dan kehidupan saudara-saudari sekalian. Kerana saya mempertahankan prinsip untuk tidak berkompromi dalam kes penyelewengan 1MDB. Saya berjuang dan saya juga berkorban. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat martabat perjuangan saya sehingga saya diberikan amanah untuk memimpin negara ini sebagai Perdana Menteri. Alhamdulillah. Namun telah ditakdirkan, saudara-saudari, pada hari ini adalah hari terakhir saya sebagai Perdana Menteri dan saya redha dengan ketentuan ilahi. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Berbicara soal perubahan politik ini seringkali ditandai oleh adanya sebuah kemunduran serta kemajuan dan identik dengan baik atau buruk. Perubahan ini sendiri tidak serta-merta muncul dan berlangsung, melainkan seperti halnya sebuah fenomena gunung es yang tidak ujung-ujung terjadi. Maka perubahan politik sangatlah kompleks dan dinamis. Banyak kalangan ilmuwan politik menilai pasca krisis keuangan Asia 1997 membawa perubahan politik di Asia Tenggara. Tulisan ini menganalisis proses transisi atau perubahan demokrasi di Malaysia dengan melihat kedinamikaan politik rezim yang tampak cukup fluktuatif, di mana politik di Malaysia tidak mengarah pada berjalannya proses transisi menuju kebebasan. Sebab kebebasan di Malaysia berada di bawah kekuasaan penguasa yang berkuasa sejak kemerdekaan Malaysia tahun 1957. Melalui hipotesis tersebut, pembahasan ini akan sangat menarik untuk dianalisis ke dalam beberapa poin yang akan dibahas, yaitu mengenai proses demokratisasi Malaysia, dinamika politik yang terjadi, dan perubahan politik dalam lingkup demokratis ya saat ini. Apa yang terjadi di Malaysia saat ini yaitu adanya perubahan politik dalam ranah demokrasi, di mana terdapat sebuah kemunduran demokrasi yang terjadi di negeri jiran tersebut. Pernyataan ini dikuatkan oleh kejadian pengunduran diri PM atau Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan diangkatnya Muhyiddin Yassin dari Partai Persatuan Adat Malaysia (PPBM) sebagai PM yang baru. Jadi tak heran bila itu tersebut dapat atau sebagai penanda adanya indikasi kemunduran demokrasi di Malaysia. Cukup. Selanjutnya adalah dua bacaan yang kami baca, yaitu Di Tugar Jurang Resesi Demokrasi by Reza Syawawi dan The Age of Zombie Democracies by Kenneth Wood. Pengamat politik menyebutkan bahwa banyak pemimpin suatu negara yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan banyak dampak buruk bagi ekonomi dan kesehatan menjadikan momen pandemi sebagai pembungkaman demokrasi dan
oposisi dengan dalih menjunjung tinggi kesehatan publik. Pemerintah juga cenderung menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diakses dan dimiliki oleh masyarakat sipil. Tetapi itu semua hanyalah kedok untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik dan intimidasi perbedaan pendapat. Menurut International IDEA, banyak negara yang telah mengalami penurunan indeks demokrasi, khususnya pada aspek impartial administration dan dalam hal absence of corruption. Freedom House juga mengatakan bahwa pandemi telah menyeret banyak sekali negara di dunia yang menghadapi resesi demokrasi yang semakin dalam. PSBB dan program pembatasan sepertinya tidak hanya sedang membatasi kontak sosial, tetapi juga membatasi kritik, bahkan terbukti dengan terciptanya undang-undang yang tidak memihak rakyat dan pelemahan badan-badan yang lebih memihak kepada oligarki. Seperti itu. Dan pada bacaan kedua, disebutkan bahwa di beberapa negara seperti Belarus, Mesir, Rusia, Uganda, dan lain-lain, para pemimpin otoriter telah mengadakan pemilihan berkala untuk meningkatkan legitimasi mereka, tetapi monopoli media membatasi masyarakat sipil dan memanipulasi lembaga dan sumber daya negara untuk memastikan bahwa mereka yang tetap berkuasa. Pemilihan umum secara berkala tetap dilaksanakan karena rakyat memang telah mengharapkannya, tetapi mereka bahkan tidak berpura-pura bahwa ritual kosong ini bebas atau adil. Hasilnya adalah berkembang biaknya apa yang disebut dengan demokrasi zombie, yaitu matinya sistem politik elektoral yang dapat dikenali dalam bentuk tanpa substansi apapun. Maka pada akhirnya di beberapa negara yang telah mengalami kemunduran demokrasi, disebutkan bahwa the leaders of zombie democracies have utterly forsaken their people, atau juga disebutkan sebagai bahwa pemimpin-pemimpin yang telah benar-benar meninggalkan rakyatnya. Cukup, selanjutnya. Malaysia adalah salah satu negara yang ada di Asia Tenggara dengan menganut sistem pemerintahan parlementer dengan bentuk negara federal, serta menganut sistem pemerintahan monarki demokrasi. Dalam melihat skor demokrasi suatu negara dapat bertumpu pada dua indikator, yakni hak politik dan kebebasan sipil. Malaysia merupakan negara setengah bebas dengan skor 51/100 versi Freedom House dengan pembagian skor hak politik 21/40 dan skor kebebasan sipil 30/60. Dari segi sistem pemilu, Muhyiddin Yassin dari Partai Persatuan Adat Malaysia tidak dipilih melalui pemilihan yang bebas dan adil. Selain itu, kemenangan Pakatan Harapan tahun 2018 terjadi meskipun kondisi pemilihan yang tidak seimbang yang memberikan keuntungan signifikan bagi Barisan Nasional, seperti distrik pemilihan yang disalahgunakan dan tidak dialokasikan secara serius, regulasi pengeluaran kampanye yang lemah, dan kendala hukum pada independensi media dan ekspresi perbedaan pendapat. Selanjutnya, yakni mengenai pemilihan negara bagian Saban, di mana pengawas pemilihan bersih mencatat upaya pembelian suara yang meluas. Lalu dari segi pluralisme, sistem kepartaian di Malaysia beragam dan kompetitif, tapi kelompok-kelompok yang menentang pemerintahan Barisan Nasional sebelum 2018 sering menghadapi hambatan, seperti akses yang tidak setara ke media, pembatasan kampanye dan kebebasan berkumpul, dan penuntutan yang dipolitisasi. Selain itu, pembatasan sosial dan hukum membatasi partisipasi politik di antara beberapa kelompok minoritas. Selanjutnya mengenai fungsi pemerintah, yakni ada 3. Pertama, pejabat terpilih menentukan dan menerapkan kebijakan pemerintah. 2. Korupsi tingkat tinggi. 3. Kurangnya pengawasan independen terhadap perusahaan afiliasi negara dan dana investasi sudah lama menyebabkan untuk korupsi. Cukup. Baik, selanjutnya yang kedua ada faktor kebebasan sipil, diantaranya pertama kebebasan sipil. Pergantian pemerintahan pada Maret 2020 membawa peningkatan tekanan pemerintahan terhadap media swasta, termasuk tindakan penegakan hukum dalam menanggapi liputan kritis pandemi COVID-19 sebagai dalih untuk mencegah media independen meliput peristiwa penting. Yang kedua, meskipun Malaysia mempunyai keberagaman agama, tetapi terdapat ketentuan hukum untuk membatasi kebebasan beragama. Etnis Melayu secara konstitusional didefinisikan sebagai Muslim yang tidak berhak untuk meninggalkan keyakinan mereka. Non-Muslim tidak dapat membangun rumah ibadah semudah Muslim. Dalam hal ini pula, negara berhak untuk menghancurkan rumah ibadah dan patung yang tidak terdaftar.
Kedua, hak berserikat dan berorganisasi. Kebebasan berkumpul dibatasi dengan alasan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Bermacam-macam organisasi yang disetujui oleh pemerintah beroperasi dan organisasi-organisasi tersebut memiliki catatan yang kuat untuk mengampanyekan pemilu, anti korupsi, dan reformasi lainnya. Tetapi banyak aktivitas individu tetap menjadi sasaran polisi dan tuntutan pidana. Ketiga, supremasi hukum. Beberapa undang-undang yang ada melemahkan jaminan proses hukum. Sistem hukum sekuler Malaysia berdasar pada hukum Inggris, namun Muslim tunduk pada hukum Islam sehingga interpretasinya berbeda-beda. Penyiksaan dan penganiayaan dalam sel menjadi masalah. Pada awalnya, pemerintah Malaysia menerima pujian selama pandemi COVID-19 karena berjanji untuk tidak memenjarakan orang karena melanggar pembatasan pergerakan. Namun dengan adanya perubahan, kebijakan mengakibatkan ribuan orang ditangkap bahkan dituntut karena dugaan pelanggaran pembatasan pergerakan. Meskipun konstitusi memberikan perlakuan yang sama bagi semua warga negara, tetapi etnis Melayu mempunyai posisi yang khusus. Terakhir, otonomi pribadi dan hak individu. Beberapa kebebasan sosial dilindungi, tetapi Muslim menghadapi pembatasan hukum pada pasangan nikah dan pilihan sosial lainnya. Penduduk pedesaan dan pekerja asing rentan terhadap kerja yang eksploitatif, terhadap kerja paksa, dan jeratan hutang. Cukup. Baik, selanjutnya perubahan politik apa yang terjadi pada masa pandemi di negara Malaysia? Malaysia merupakan salah satu negeri di Asia Tenggara yang dianggap memiliki masa depan politik yang cerah setelah memenangkan koalisi partai oposisi Pakatan Harapan dalam pelaksanaan pemilihan umum 2018. Namun di tahun 2019, hal tersebut berkata lain, kini Malaysia yang dianggap memiliki masa depan politik yang cerah mengalami kemunduran tingkat demokrasi akibat pengunduran diri Mahathir Mohamad sebagai seorang Perdana Menteri Malaysia yang merupakan seorang politikus veteran dari koalisi oposisi pemerintahan. Kemudian jabatan Perdana Menteri ini dilanjutkan oleh Muhyiddin Yassin dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia yang ditunjuk oleh Sultan menjadi Perdana Menteri Malaysia yang baru. Namun telah ditemukan bahwa Muhyiddin Yassin dari Partai Persatuan Adat Malaysia tidak dipilih melalui pemilihan yang bebas dan adil. Sebaliknya, ia diangkat sebagai Perdana Menteri menyusul pengunduran diri Mahathir Mohamad dan keputusan Partai Persatuan Adat Malaysia untuk meninggalkan koalisi Pakatan Harapan untuk membentuk koalisi Perikatan Nasional baru bersama dengan Organisasi Nasional Melayu Bersatu, Partai Islam, dan partai-partai kecil lainnya. Pandemi COVID-19 telah digunakan oleh penguasa di negeri jiran untuk tetap berkuasa. Di penghujung Februari 2020, koalisi multiras yang terbentuk atas sentimen partai politik etnis Melayu menciptakan kudeta politik yang dapat dilihat sebagai tindakan mengubah hasil pemilu. Anggota Partai Keadilan Rakyat pimpinan Anwar Ibrahim dan Partai Islam se-Malaysia bergabung dengan oposisi dan membentuk pemerintahan baru, sehingga Muhyiddin Yassin dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia secara resmi ditunjuk oleh Sultan untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia yang baru menggantikan Mahathir Mohamad. Gerakan kudeta politik tersebut dikenal dengan istilah Gerakan Sheraton, yang mana ini diambil berdasarkan kondisi para pelaku gerakan yang mengkonsolidasikan gerakannya di Hotel Sheraton. Lantas, apa yang dapat kita simpulkan dari penjelasan tersebut? Dapat dipahami bahwa terlihat jelas peran yang dimainkan oleh partai politik memiliki signifikansi bagi proses demokratisasi yang besar. Keberhasilan demokratisasi sebagian tergantung pada keberadaan partai-partai yang dilembagakan dan sistem pemerintahan kepartaian. Konsolidasi demokrasi secara luas dianggap sebagai persyaratan untuk melembagakan kompetisi pemilu reguler antar partai-partai yang dapat beradaptasi dengan aturan konstitusional baru. Namun apabila kondisi menunjukkan perbenturan antar partai di dalamnya, justru memperburuk sistem yang ada dan mengakibatkan terguncangnya stabilitas negara demokrasi itu sendiri. Cukup. Oke, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perubahan politik atau kemunduran demokrasi di Malaysia saat ini adalah dampak dari maraknya kasus korupsi dan krisis ekonomi akibat pandemi. Kejadian tersebut berbuntut pada pengunduran diri Perdana Menteri terpilih Malaysia yang merupakan PM incumbent, yaitu Mahathir Mohamad. Hal ini demikian, kemunduran demokrasi di Malaysia itu sendiri sudah terasa sejak Mahathir Mohamad terpilih kembali, dan ini mengakibatkan tidak terjadinya peralihan sosok pimpinan yang sehat dalam demokrasi. Dan saat ini Malaysia yang dianggap memiliki masa depan politik yang cerah mengalami kemunduran tingkat demokrasi akibat pengunduran diri Mahathir Mohamad sebagai seorang Perdana Menteri Malaysia yang merupakan seorang politikus veteran dari koalisi oposisi pemerintah.
Kemudian jabatan Perdana Menteri ini dilanjutkan oleh Muhyiddin Yassin dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia yang ditunjuk oleh Sultan menjadi Perdana Menteri Malaysia yang baru. Namun telah ditemukan bahwa Muhyiddin Yassin dari Partai Persatuan Adat Malaysia tidak dipilih melalui pemilihan yang bebas dan adil. Kembali lebih jauh ke belakang, kala itu di Malaysia koalisi politik Barisan Nasional pemerintah Malaysia dari kemerdekaan tahun 1957 hingga 2018 dilansir mempertahankan kekuasaan dengan cara memanipulasi daerah pemilihan dan lain-lain. Pada awal 2020 terjadi pemuncakan pergolakan politik dan penataan dalam koalisi pemerintahan baru yang mencakup partai-partai yang menjadi pusat rezim pra 2018. Meskipun pada saat ini pemerintah menolak reformasi tata kelola karena ada kekhawatiran mengenai penyempitan kebebasan pendapat. Maka cukup sulit jika kita mencari kemunduran demokrasi di Malaysia hanya dari satu kejadian. Dari mulai awal naiknya kembali Mahathir Mohamad itu menjadi salah satu tantangan bagi Malaysia untuk istilahnya menjadikan adanya suatu peralihan kekuasaan yang sehat. Lalu naiknya seorang Muhyiddin Yassin dikarenakan tidak adilnya suatu pemilihan, lalu adanya intervensi dari sosok seperti Anwar Ibrahim yang merupakan salah satu calon kuat untuk menjadi PM. Namun sangat disayangkan pada akhirnya yang terpilih menjadi Perdana Menteri Malaysia adalah Ismail Sabri. Sehingga pada akhirnya akan menjadi sebuah rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya kemunduran demokrasi yang merupakan bagian dari perubahan politik itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman presenter. Penyampaian kesimpulan sekaligus menutup presentasi kita pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.